Hai, apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya, Fuad Mutasim, Dan saya Muhammad Taufik Hidayat di podcast Google, Golongan Golongan Orang-orang Orang-Orang Single. Single. Ya, meskipun namanya sedikit nyeleneh, tapi pembahasan kita sedikit serius. Oke, jadi pada sesi kali ini kita akan membahas soal COVID gitu ya, atau ngobrol masalah COVID. Nah, kebetulan topik pembahasan yang akan dibawakan yaitu mengenai vaksinasi dalam sudut pandang agama. Nah, kenapa kita mengambil tema atau topik ini? Karena kita tahu sendiri bahwa masalah vaksinasi sendiri di Indonesia masih menjadi suatu hal yang pro kontra gitu. Ada yang setuju, ada pun yang tidak, karena terkait halal dan haram dalam proses penggunaannya. Nah, oleh karena itu kita di sini akan menjelaskan sedikit mengenai pandangan Islam mengenai vaksinasi itu sendiri. Mungkin itu yang akan kita bahas kali ini, Kang Opi. Betul sekali nih Kang Fuad. Tadi Kang Fuad menjelaskan mengenai vaksinasi dalam sudut pandangan Islam. Tapi mungkin nih Kang Fuad, teman-teman di luar sana banyak yang belum tahu atau masih ragu-ragu atau sedikit ingin tahu lagi apa sih tentang corona ini menurut Kang Fuad sendiri. Oke, jadi virus corona atau COVID-19 ini ialah merupakan bentuk penyakit yang menular gitu. Nah, awalnya penyakit ini muncul di kota Wuhan gitu ya, provinsi Hubei, China, yang kemudian semakin menyebar ke seluruh dunia, yang hingga menyebabkan organisasi kesehatan dunia atau WHO gitu ya, World Health Organization gitu ya, menetapkan status pandemi global terhadap virus COVID-19 itu sendiri. Nah, akibat adanya pembatasan penyebaran virus COVID yang semakin masif gitu ya, menyebabkan adanya pembatasan aktivitas gitu, dari mulai pekerjaan, olahraga, kemudian aktivitas jual beli dan aktivitas lainnya. Nah, untuk gejalanya sendiri, virus COVID ini biasanya ketika misalkan teman-teman tertular, teman-teman akan merasakan yang namanya demam gitu ya, kemudian sesak nafas, kemudian batuk, sakit tenggorokan, hingga kehilangan indera penciuman, dan kemudian nyeri otot dan pening kepala. Gitu sih mungkin gambaran awal dari atau pandangan umum dari COVID itu sendiri gitu, COVID. Ternyata kalau misalkan dilihat dari pandangan yang tadi, ngeri sekali ya. Kita lihat gejala-gejala yang dirasakan dari COVID-19 ini. Walaupun sama dengan flu-flu biasa, tapi ini lebih besar efeknya ya Kang Fuad. Ya. Nah, selain daripada itu nih Kang Fuad, tadi kan pandangan Kang Fuad tentang COVID secara merata. Nah, kalau misalkan dari pandangan Islamnya sendiri, menurut Kang Fuad itu seperti apa sih? Oke. Jadi sebenarnya COVID-19 ini masih menjadi perbincangan gitu ya di kalangan ulama-ulama Islam. Karena semakin banyak orang yang tertular, maka akan menjadi semakin cemas gitu ya bagi orang-orang yang lainnya gitu. Nah, tetapi sebagaimana harusnya gitu ya, kita sebagai umat beragama menjadikan pandemi ini sebuah peluang gitu untuk mendapatkan berbagai amal utama. Tidak hanya ibadah secara vertikal kepada Allah langsung, tapi kita juga bisa ibadah secara horizontal gitu ke sesama manusia, berupa berbagi kepada yang membutuhkan. Kemudian untuk sejarahnya sendiri, di Islam dulu pernah ada gitu kejadian wabah ketika umat Islam atau kaum muslimin menaklukkan Irak dan Syam, kemudian menetap di sana gitu. Nah, spesifiknya kejadian ini terjadi setelah peperangan Yarmouk gitu. Nah, setelah menetap di Syam, datanglah sebuah wabah penyakit korela
yang kemudian menelan hingga 25 korban jiwa pada saat itu. Nah, dalam pandangan Islam sendiri terdapat banyak petunjuk gitu bagi setiap masalah yang sedang dihadapi oleh manusia di muka bumi gitu. Yakni seseorang hamba tidak akan ditimpa suatu musibah kecuali Allah telah menuliskan dan mentakdirkan musibah tersebut gitu. Tertuang dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22. Allah berfirman, tidak ada suatu musibah yang turun di bumi juga yang menimpa diri kalian kecuali telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Kak Opik sejarahnya untuk wabah sendiri dalam pandangan Islam gitu Kak Opik. Ternyata kalau dilihat dari pandangan Islam sudah ada ya yang namanya virus itu sejak dulu, dan bahkan ketika saat ini kita dihadapkan dengan wabah COVID-19, kita harus bisa mengambil pelajaran dari wabah yang kemarin ya Kang Fuad. Ya, betul sekali. Nah, kalau berbicara soal COVID atau wabah, ini kan bentuknya penyakit ya, dan setiap penyakit pasti ada obatnya gitu. Nah, salah satu bentuk obat dari COVID-19 ini ialah vaksinasi gitu. Nah, saya sekarang pengen tahu nih pandangan dari Kang Opik terkait vaksinasi itu sendiri gimana? Waduh, kalau misalkan pandangan saya ya tentang vaksinasi yang ada di Indonesia nih, harus kita ketahui terlebih dahulu nih, sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan hal ini atau anjuran pemerintah untuk menjalankan vaksin COVID-19 ini. Padahal pemerintah menginginkan atau bertujuan nih Kang Fuad, mengapa vaksin ini harus dilakukan atau harus diberikan kepada masyarakat? Salah satu tujuannya yaitu untuk melindungi masyarakat dari COVID-19 ini. Tetapi selain itu juga ya, selain untuk memberikan atau melindungi masyarakat, ini juga untuk memulihkan kondisi masyarakat dan ekonomi, memulihkan kondisi sosial, maksud saya kondisi sosial dan juga ekonomi yang ada di Indonesia saat ini. Karena setelah adanya pandemi ini, kondisi sosial dan ekonomi ini sangat turun drastis. Oke. Jadi bisa dibilang sebenarnya vaksinasi itu sangat bermanfaat gitu ya untuk memulihkan keadaan seperti semula gitu ya nantinya. Nah, berbicara tentang vaksinasi, Kang Opik sendiri udah pernah vaksin belum? Waduh, untuk saya sendiri nih, saya sebenarnya menginginkan untuk divaksin, tapi karena saya belum berkesempatan untuk divaksin, jadi sampai saat ini saya belum melakukan vaksin nih. Padahal saya sangat ingin gitu. Tapi kalau untuk Kang Fuad sendiri gimana nih? Kalau saya sendiri alhamdulillah telah mengikuti program vaksinasi. Kebetulan beberapa bulan kebelakang ketika pemerintah Kota Bandung mengadakan vaksinasi secara massal gitu ya, saya mengikuti program tersebut. Nah, sebenarnya atau awalnya saya itu ragu gitu ya untuk mengikuti program vaksinasi ini karena saya bisa dibilang tipe orang yang takut akan jarum suntik gitu. Tapi karena saya juga melihat gitu ya banyaknya korban yang telah berjatuhan, menjadi meyakinkan diri saya untuk divaksin gitu. Gitu sih kalau pengalaman saya untuk vaksin gitu, Kang Opik. Nah, kemudian kan tadi telah dijelaskan gitu ya mengenai manfaat dari vaksinasi itu sendiri gitu. Nah, sebenarnya ketika pemerintah Indonesia menganjurkan untuk vaksin, banyak gitu ya pro dan kontra di kalangan masyarakat gitu. Nah, terkait halal dan haram gitu dalam segi penggunaannya. Nah, saya sendiri pengen tahu gitu pandangan Islam sendiri terkait vaksinasi itu gimana gitu. Betul sekali nih Kang Fuad, banyak sekali masyarakat yang pro dan kontra mengenai pertanyaan apakah vaksin ini halal untuk umat Islam, karena perlu diketahui vaksin ini dikelola atau dikeluarkan dari Cina sendiri, yang mana Cina itu mayoritas adalah beragama Konghucu mungkin ya, itu salah satunya, atau non Islam mungkin ya, non Islam nih. Nah, kalau misalkan kita
melihat dari pandangan MUI sendiri nih mengenai vaksin COVID-19 ini, kita bisa melihat nih di sini MUI pada bulan Oktober 2020 itu pihak MUI memutuskan untuk mengecek secara langsung bahan-bahan yang digunakan untuk vaksin ini, terutama vaksin Sinovac ya, salah satunya vaksin Sinovac. Dan ternyata ketika sudah diteliti oleh MUI secara langsung mengenai bahan-bahan yang digunakan, ini aman untuk digunakan oleh orang Islam karena bisa dikatakan ini halal, dan bahkan ini juga sudah dicek secara langsung dan sudah mendapatkan keamanan dari BPOM sendiri, Kang Fuad. Jadi sebenarnya vaksin itu udah halal gitu ya kalau misalkan dari segi atau dari sudut pandang Islam gitu ya, karena kita sudah tahu juga tadi sudah MUI sendiri telah mengeluarkan fatwa gitu ya mengenai vaksinasi itu sendiri. Nah, ada juga nih fatwa dari dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai soal vaksinasi. Nah, dari Nahdlatul Ulama gimana sih Kang Pik? Nah, kalau yang saya ketahui nih dari NU sendiri ya, atau Nahdlatul Ulama, kebetulan saya pernah melihat dari salah satu channel YouTube-nya NU atau TV NU ya, yang kita ketahui waktu itu acaranya ngaji fikih tentang vaksinasi COVID-19 yang diadakan pada tanggal 15 Januari 2021. Kebetulan pengisinya itu adalah Dr. Kiai Haji Fuad Thohari ya, di mana beliau adalah salah satu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, dalam acara ini dijelaskan bahwa melihat dari sudut pandang MUI kembali, NU juga melihat dari sudut pandang MUI yang mana vaksin Sinovac dari Cina ini sudah suci. Maka dari itu dalam acaranya NU pun mengiyakan atau menyetujui bahwa vaksin ini sudah bisa digunakan untuk orang Islam dan sudah mendapatkan BPOM untuk digunakan dan 100% aman, halal, betul. Nah, kemudian kalau dari hasil Majelis Tarjih Muhammadiyah sendiri menyebutkan bahwa vaksinasi merupakan bagian dari menjaga kesehatan gitu ya, untuk mencegah dan mengurangi resiko penularan COVID yang dilakukan secara individual maupun komunal gitu. Kemudian yang nantinya akan mewujudkan kekebalan kelompok dalam suatu masyarakat gitu ya. Kemudian Posyandu Muhammadiyah sendiri meminta Kementerian Kesehatan untuk memastikan kebijakan yang benar dalam menangani pandemi ini. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan harus memperhatikan dan melindungi tenaga kesehatan terkait vaksin. Muhammadiyah juga menyatakan bahwa vaksin merupakan keniscayaan sebagai bagian dari usaha menghadapi COVID-19 gitu. Nah, Muhammadiyah juga menyampaikan 5 rekomendasi terkait vaksin gitu. Yang pertama, Muhammadiyah mendukung BPOM harus tetap independen dan transparan dalam penentuan keamanan dan tes netralisasi vaksin. Yang kedua, Muhammadiyah mendukung MUI menjalankan perannya dalam penentuan kehalalan vaksin dan siap menjadi bagian dari proses tersebut. Yang ketiga, penanganan pandemi tidak semata-mata diselesaikan dengan vaksin. Oleh sebab itu, pemerintah penting untuk menerapkan strategi komunikasi, edukasi, dan kampanye yang tepat terkait fungsi vaksin. Kemudian yang keempat, Muhammadiyah dengan infrastruktur kesehatan yang dimiliki ikut bersama-sama mensukseskan program vaksinasi untuk mengatasi pandemi COVID di Indonesia. Kemudian yang terakhir, walaupun telah dilakukan vaksinasi, diharapkan kepada masyarakat untuk tetap ketat dalam penegakan 3M gitu. Jadi sebenarnya dua ormas ini telah menyetujui gitu ya, atau telah
mendukung juga. Mendukung gitu ya program vaksinasi gitu, bahwa ternyata vaksin yang digunakan di Indonesia khususnya Sinovac itu halal gitu 100% gitu. Kemudian apa sih, tidak ada jaminan gitu ya ketika kita telah divaksin, tidak ada jaminan kita tetap tidak tertular gitu. Betul sekali, karena yang dilihat walaupun orang yang sudah divaksin ternyata masih aja ada yang tertular kalau kita tidak menerapkan protokol kesehatan itu. Berarti sangat penting ya gitu untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Betul sekali. Nah gitu teman-teman, jadi kita telah mengetahui gitu ya pandangan dari sudut pandang Islam, dari sudut pandang MUI, dari sudut pandang dua ormas terbesar di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa ternyata vaksinasi itu adalah salah satu obat gitu ya, atau salah satu hal yang dapat mencegah penularan virus COVID-19 gitu. Jadi marilah kita ubah stigma-stigma buruk atau stigma-stigma negatif mengenai vaksin itu sendiri. Gitu Kang Opi. Betul, jadi buat teman-teman masih ragu untuk divaksin atau tidak, salah satunya saya nih. Saya sebenarnya agak ragu nih untuk divaksin, Kang Fuad. Gimana dong ini? Ya mungkin saya sarankan untuk segera divaksin ya gitu, supaya kita tetap sehat gitu ya, tetap agar segera terwujudnya kekebalan masyarakat. Gitu sih teman-teman. Jadi segitu saja gitu ya yang dapat kita berdua sampaikan pada acara Ngofit kali ini gitu ya. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan, dan selalu bahagia. Kami berdua, saya Fuad Mutasim dan saya Muhammad Taufik Hidayat, pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.